Riding Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Menjelang puncak KTT G20, ratusan polisi menjaga ketat Pelabuhan Gilimanuk Jemberana. Seorang pria memerkosa anak kandung dan keponakannya di Kabupaten Tabanan. Polisi masih menyelidiki video mesum wanita berkebaya merah di salah satu kamar hotel. Sementara diadakan pemeriksaan untuk wajah kepala dan jaket cadangan. Menjelang puncak KTT G20, ratusan polisi disiagakan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana. Polres Jemberana mengerahkan 200 personel yang ditugaskan memeriksa orang, kendaraan, dan barang yang akan masuk ke Bali. Petugas yang bertugas di pos 2 Pelabuhan Gilimanuk dilengkapi dengan alat pendeteksi logam. Adalah 200 personil, itu untuk Polri. Nanti untuk instansi yang lain ada juga dari Dishub, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari TNI Angkatan Laut juga ada yang bertugas di sini. Kemudian untuk hari ini kita melaksanakan Lakpraop, masih dalam rangka Lakpraop untuk mengenali situasi kondisi yang ada di lapangan, kemudian mencoba cara bertindak yang sudah ditetapkan, kemudian juga dilakukan evaluasi untuk hari ini nantinya. Jadi kita akan mengikuti kegiatan yang di Denpasar karena juga hari ini adalah simulasi juga dalam rangka Lakpraop. Jadi nanti personilnya sudah kita turunkan. Nanti ada kendala atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita evaluasi untuk perbaikan pada hari H-nya nanti. Ini sebagai masukan kita untuk dalam proses pengamanan Pelabuhan Gilimanuk. Sarana pendukung juga dipakai? Ya, jadi sarana pendukung yang pertama adalah tentu alat komunikasi yang juga terpusat ke comment center yang di Denpasar. Kemudian juga ada alat-alat mirror detektor dan metal detektor yang kita gunakan di sini. Peningkatan pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk akan terus dilakukan hingga KTT G20 di Nusa Dua berakhir. Pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk juga didukung personil TNI, Satpol PP Jemberana, dan pecalang atau keamanan desa adat. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana, Bali. Polri menerjunkan 9.700 personel untuk mengamankan puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung, Bali. Untuk meningkatkan keterampilan para petugas, Polri menggelar latihan praoperasi Puri Agung 2022. Latihan ini digelar di Gedung Girinata Mandala, pusat pemerintahan Kabupaten Badung pada akhir pekan lalu. Dalam pelatihan ini, seluruh personil diingatkan untuk bekerja secara maksimal, memahami tugas masing-masing, dan tahu cara bertindak yang benar. Tujuan kita pelatihan praoperasi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota kita secara teknis dan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan bidangnya masing-masing. Di samping tentunya mereka juga harus tahu potensi-potensi kerawanan apa yang terjadi di tempat di mana mereka ditugaskan nanti, kemudian cara bertindak apa yang harus dia lakukan. Kita bahkan di hotel itu ya, menjelang pada saat dan pasca kegiatan presidensi G20 ini. Dalam mengamankan puncak KTT G20, Polri akan bersinergi dengan TNI, BIN, dan lembaga terkait lainnya. Operasi Puri Agung 2022 melibatkan personel dari 3 Polda, yakni Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Seluruh personil Polri yang bertugas pada puncak KTT G20
sudah masuk ke Polda Bali mulai 1 November 2022 lalu. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Puluhan polisi mengikuti pelatihan penggunaan kendaraan listrik yang akan digunakan dalam KTT G20 di Nusa Dua Badung, Bali. Pelatihan ini dilaksanakan di kawasan Suwung, Denpasar pada akhir pekan lalu. Pelatihan ini digelar karena ada sejumlah perbedaan cara penggunaan kendaraan bermesin dengan kendaraan listrik. Untuk selanjutnya juga akan dilakukan simulasi pengawalan delegasi dan kepala negara menggunakan kendaraan listrik. Pelaksanaan latihan praoperasi Puri Agung 2022 ini, Korlantas Polri menggelar pelatihan pengawalan menggunakan kendaraan pengawalan roda 4 dan roda 2. Untuk roda 4 kita jumlahnya ada 88, tapi yang digunakan nanti untuk pengawalan semuanya 82, 6 cadangan. Dan untuk kendaraan roda 2 ada 92. Ya, ini semuanya digunakan dalam rangka untuk melakukan pengawalan delegasi yang mengikuti KTT Presidensi G20. Kenapa ini perlu dilatihkan? Karena ini merupakan, boleh dikatakan, sarana prasarana baru. Ya, oleh karenanya betul-betul unsur keamanan, keselamatan ini menjadi unsur yang paling utama, ya, baik bagi pengemudi maupun nanti dalam rangka untuk melakukan kegiatan pengawalan. Ya, kita nanti akan menyaksikan pelatihan-pelatihan yang saat ini sedang dilaksanakan sampai dengan nanti praktek pelaksanaan pengawalan dari mulai bandara sampai dengan Nusa Dua ini semua akan dilakukan. Dalam ketentuan ya, pelaksanaan pengawalan untuk presidensi G20 harus yang berbahan bakar non fosil, yang betul-betul kita mengarah kepada non polusi dan ini yang betul-betul yang ramah lingkungan. Kita lebih menekankan kepada keselamatan si pengendara dan yang akan kita kawal. Apa bedanya dengan penggunaan kendaraan fosil seperti yang biasa di... Perbedaannya lebih ke efisiensi dan lebih ke torsinya yang berbeda. Jadi kalau dari secara torsi dengan kendaraan fosil, dia ada bukaan torsi yang lebih cepat dibandingkan kalau kendaraan fosil. Jadi begitu dia digas, dia akan langsung kontan. Seperti itu. Jadi kita lebih mengenalkan safety-nya terlebih dahulu. Karena kita membawa delegasi-delegasi tamu negara dan supos yang akan didukung. Berarti merubah kebiasaan berkendara. Betul, kita merubah kebiasaan berkendara. Jadi kalau seandainya biasa kita start engine, kita harus menunggu dulu atau pemanasan, mungkin sistemnya ada beberapa menit, ini tanpa jeda dan langsung. Dan dia tidak ada suara. Kita meminimalisirkan kebisingan suaranya. Secara umum saja melihat kemampuan anggota personel Polri yang kemampuan basic sudah ada. Jadi kita hanya tinggal memoles dan menambah skill. Terlebih seperti itu. Jumlah kendaraan listrik yang digunakan pada KTT G20 adalah 88 mobil dan 92 motor. Semuanya digunakan untuk pengawalan para delegasi yang akan mengikuti KTT G20. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Begitu start tadi, udah nggak ada suaranya. Ya.